wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Wada Jamilah, NIM 202311101047, mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan angkatan 26. Di sini saya akan menyajikan video mengenai implementasi pada aspek psikomotor dengan senam kaki diabetes. Tujuan senam kaki diabetes yaitu memperlancar sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil pada kaki, mencegah terjadinya komplikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, gini Bu, sesuai dengan kontrak kemarin kan kita sudah menyepakati bahwa hari ini akan melakukan atau memberikan berdiskusi informasi mengenai senam kaki diabetes, kemudian juga melakukan senam kaki diabetes, kemudian memberikan pengetahuan mengenai cara merawat kaki diabetes supaya tidak mengalami luka pada kaki diabetes yang bisa menyebabkan dilakukannya amputasi. Nah, di sini kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terlebih dahulu mengenai bagaimana sih cara perawatan kaki bagi penderita diabetes dan juga pencegahan untuk kaki diabetes. Nah, di sini ada poster, mungkin bisa sambil dibaca oleh Ibu. Nah, yang pertama nih Bu, bagaimana sih cara merawat kaki diabetes supaya kaki bagi penderita diabetes itu tidak mengalami luka yang dimana luka itu bisa menyebabkan bisa diamputasinya kaki. Nah, yang pertama, selalu membersihkan kaki setiap hari menggunakan sabun dan menggunakan air bersih. Yang kedua, memberikan pelembab atau body lotion itu Bu di kaki supaya kakinya tidak kering. Namun jangan memberikan pelembab itu di sela-sela jari karena bisa menyebabkan kakinya itu lembab, kemudian bisa menimbulkan jamur. Nah, kemudian yang ketiga nih, gunting kuku. Jadi kuku-kukunya itu digunting agar tidak melukai, kemudian menggunting kukunya itu sesuai bentuk dengan kakinya. Kemudian digigir supaya tidak tajam. Nah, yang keempat, menggunakan alas kaki, sepatu atau sendal untuk melindungi kaki dari berbagai benda-benda yang supaya tidak menyebabkan luka. Kemudian yang kelima, menggunakan alas kaki yang sesuai ukuran. Jadi jangan kekecilan. Nanti kalau kekecilan bisa terlalu menekan kaki. Kemudian yang keenam, periksa sepatu atau sendal sebelum digunakan terlebih dahulu. Jadi periksa dulu itu ada benda-benda tajam atau kerikil atau benda yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, apabila terdapat luka kecil, segera bersihkan luka, kemudian tutup luka supaya proses penyembuhan lukanya cepat. Kemudian yang kedelapan, periksa apakah ada peradangan seperti kayak kemerahan gitu. Kalau misalnya ada tanda-tanda gitu, segera periksakan ke dokter. Nah, periksakan kaki Ibu secara rutin ke klinik terdekat seperti puskesmas. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana sih cara pencegahan kaki diabetes? Ini ada beberapa pencegahan supaya tidak mengalami yang luka pada kaki bagi penderita diabetes. Yang pertama, penderita diabetes harus memperhatikan gizi yang baik, gizi yang cukup. Kemudian harus mengendalikan kadar gula darah, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah kadar gulanya. Kemudian yang kedua, memeriksakan rutin bagi penderita diabetes untuk mencegah komplikasi. Kemudian yang ketiga, memeriksakan secara berkala kaki penderita dan melindungi dari luka. Kemudian yang keempat, harus memperhatikan kebersihan kaki. Jadi harus
kukunya yang panjang itu segera dipotong. Kemudian motongnya jangan terlalu dekat dengan dagingnya. Nah, untuk mencegah kaki diabetes, penderita diabetes itu harus memeriksakan kondisi kaki seperti apabila terdapat perdarahan atau kapalan, kemudian apabila terdapat lecet, apabila terdapat kuku tumbuhnya ke dalam, kemudian apabila kulit kering atau pecah-pecah, kemudian kemerahan, bengkak, panas ketika disentuh, nyeri ketika disentuh, atau luka yang tidak kunjung sembuh, dan hilangnya sensasi apabila dipegang itu tidak merasakan kalau dipegang. Nah, apabila terdapat ciri tersebut, segera memeriksakan ke klinik terdekat. Nah, selanjutnya nih Bu, ada senam kaki diabetes. Nah, senam kaki diabetes ini fungsinya atau tujuannya atau manfaatnya yaitu memperbaiki sirkulasi darah pada kaki ibu, kemudian memperkuat otot-otot kecil yang ada di kaki, kemudian mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. Nah, cara-caranya nih Bu, ini simpel banget. Yang pertama, latihan senam kaki dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, atau tidur. Kemudian yang kedua, senam kaki dapat dilakukan dengan cara menggerakkan kaki dan sendi-sendi kaki. Misalnya berdiri dengan kedua tumit, kemudian diangkat dan mengangkat kaki dan menurunkan kaki. Jadi yang pertama itu ini misalnya kaki, kemudian begini, kak mencengkram gini, diginiin lagi 10 kali. Nah, kemudian mengangkat kaki Bu, jadi mengangkat kaki 10 kali, 1, 2, gini, terus giniin lagi, terus kemudian kakinya ini, tumitnya ini ditaruh di lantai, kemudian diputar 360 derajat, gini 10 kali, kemudian tumitnya juga. Cara-cara itu bisa dilakukan setiap hari secara teratur, di mana bisa sambil bersantai, sambil melihat TV. Nanti selengkapnya bagaimana langkah-langkah senam kaki diabetes, nanti saya panggil Ibu, kemudian kita memperagakan bersama-sama ya Bu. Nah, alat apa saja sih yang dibutuhkan ketika senam kaki diabetes? Yang pertama itu hanya koran Ibu yang dibutuhkan. Jadi koran ini untuk membantu mengkontraksi atau memperkuat otot-otot kaki Ibu. Nah, mari kita lakukan untuk senam kaki diabetesnya ya Bu ya. Saya mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan senam kaki diabetes, mengulangi lagi senam kaki diabetes. Nah, tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah pada kaki, memperkuat otot-otot kecil pada kaki, kemudian mencegah komplikasi yang terjadi pada kaki. Nah, baik Bu, kita mulai. Di sini yang pertama, duduk tegak, sudah nyaman seperti ini Bu. Kemudian kakinya nempel di lantai. Nah, yang pertama gerakannya mencengkram, jari-jarinya mencengkram sebanyak 10 kali. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan yang kedua yaitu mengangkat kaki depan dan tumit belakang. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kaki bagian depan diputar 360 derajat sebanyak 10 kali.
Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, gerakan yang selanjutnya mengangkat tumit bagian belakang 360 derajat sebanyak 10 kali. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan yang selanjutnya itu kakinya lurus, kemudian mencengkram seperti yang tadi ya Bu ya, sebanyak 10 kali. Baik, kita mulai. Kaki kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kaki kirinya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian gerakan selanjutnya kakinya diginiin Bu, jadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Masih kuat Bu? Masih. Kaki kanan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kaki kiri Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah untuk kakinya. Nah, yang terakhir ini menggunakan koran Bu. Jadi nanti ini saya tata terlebih dahulu. Nah, di sini yang terakhir kakinya kan di atas koran seperti ini ya Bu. Nanti mengumpulkan korannya membentuk suatu bola, kemudian bola ini dihancurkan, jadi korannya dibuka kembali ya Bu ya. Posisinya tegak. Sudah siap Bu? Baik, kita kumpulkan korannya untuk membentuk sebuah bola ya Bu ya. Nah, kita mulai. Ayo. Sampai menjadi bola ya Bu ya. Sudah. Kemudian buka lagi Bu bolanya Bu. Ditata lagi korannya. Buka lagi pelan-pelan. Ya. Nah, itu tadi serangkaian senam kaki diabetes. Nah, mungkin gimana yang dirasakan kakinya Ibu? Apakah kecapean gitu? Apa tambah lebih ringan atau gimana Bu? Lebih ringan. Lebih ringan. Terus rasanya itu gimana Bu? Enak. Enak gitu ya kakinya, lebih enteng gitu ya Bu ya. Nah, baik, tadi Ibu sudah melakukan senam kaki diabetesnya sudah sangat baik. Nah, dan sudah mengikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir.
berakhir dengan baik. Kemudian ketika mengikuti langkah-langkahnya dan juga ketika membuat bola dari koran ini juga sudah baik. Nah, selanjutnya mungkin ibu lebih komitmennya lagi gitu ya bu ya, melakukan senam kakinya setiap hari. Boleh bu, ketika kayak lagi santai gitu kakinya digini-giniin, kemudian gini-gini gitu ya bu ya. Terus korannya bisa dibuat bola lagi, dibuka lagi gitu. Tadi bu sudah sangat baik dan sudah sangat kooperatif melakukan senam diabetesnya. Mungkin ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya bu ya. Baik, besok kita akan melakukan senam kaki diabetes kembali untuk lebih merelaksasikan kaki ibu dan membuat sirkulasi darah pada kaki ibu lebih lancar supaya untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit kaki diabetes gitu ya bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.